Di akhir episode yang lalu, kita melihat bahwa Wan Su berusaha keras untuk membangunkan ibunya beberapa menit setelah bertemu dengannya. Episode ini pun dimulai beberapa menit sebelumnya, di mana Wan Su dan ibunya berbincang untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ketika Wan Su masih sekolah, ada gangster yang mengejar ibunya, mungkin karena dia meminjam uang dari mereka atau berjudi sampai bangkrut bersama mereka. Wan Su telah memberitahu ibunya bahwa beberapa preman mengejarnya, dan ibunya berkata untuk berpura-pura dia tidak ada di rumah. Ibunya kemudian bersembunyi di rumah anjing, dan meskipun para preman memukuli Wan Su dan meninggalkannya berdarah, dia tidak pernah keluar untuk menghentikan mereka. Tampaknya ibu Wan Su akhirnya bertobat atas dosa-dosanya. Ketika dia melihat putrinya, dia pikir dia hanya orang asing. Dia menyuruhnya untuk meminta maaf kepada putrinya, yang berada di AS, demi dirinya. Ibu Wan Su bahkan meminta maaf atas perjudian itu dan mengakui kesalahannya. Seluruh situasi menjadi terlalu berat bagi ibu Wan Su, dan ia akhirnya meninggal karena stroke saat itu juga. Entah bagaimana, Do Yun lah yang menghibur Wan Su yang menangis. Ketika Wan Su kembali ke rumah, ibu mertuanya bersikap acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi dan memberitahu Wan Su bahwa saudara laki-lakinya akan mengurus pemakaman dan bahwa ia perlu ikut dengannya untuk bertemu dengan delegasi Tiongkok keesokan harinya. Sejak awal acara, kita tahu bahwa ia ingin pria ini memberinya uang untuk merek kosmetik mereka, tetapi tanpa Wan Su, itu mustahil. Wan Su menolak untuk pergi, tetapi ketua wanita mengatakan kepadanya bahwa ia akan melakukan kepadanya apa yang telah ia lakukan kepada ibunya, dan tidak akan ada yang lebih bijaksana. Akhirnya, Wan Su datang ke pertemuan itu, tetapi tentu saja, ia hanya memikirkan ibunya yang sudah meninggal. Akhirnya, ia memutuskan untuk melarikan diri dan meminta Do Yun untuk mengantarnya. Wan Su memutuskan untuk mengunjungi rumah lama ibunya dan meratapinya, dengan Do Yun di sisinya. Tentu saja, orang-orang ketua wanita mengikutinya dan mengambil gambar, tetapi entah bagaimana, suaminya dan ketua wanita tidak tahu kemana mereka pergi, hal yang sulit masuk di akal. Saat mereka kembali, Yongkok membuat keributan besar di depan staf, memukuli Do Yun, dan kemudian memecatnya. Namun, ketua yang marah itu kemudian memberitahu Yongkok bahwa dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua staf karena yang dilakukan Wan Su hanyalah mengadakan pemakaman untuk ibunya. Dia membentak Yongkok karena Yongkok membuat Wan Su dan Do Yun tampak berselingkuh di depan semua staf, mempermalukan nama Huain. Akhirnya, dia mengirim bos Do Yun untuk memberitahu Do Yun bahwa dia tidak dipecat. Pada saat yang sama, Wan Su mengunjungi kamar Do Yun, dan dia menunjukkan video kematian ketua. Dia terkejut melihat bahwa pria itu tidak mati di Grand Hotel. Di sisi lain, Do Yun curiga pada bosnya, Kyongju, dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia telah membuat kesalahan dengan memihak kelompok Huain. Sepanjang 2 episode, kita melihat Yongkok curiga pada pria itu dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa Ju Hyuk mungkin telah meninggal karena dia. Saat itulah Kyongju memberitahu Do Yun bahwa dia telah mencuci uang untuk Yongkok dan telah melakukannya selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan bayaran. Di akhir momen ini, Wan Su melakukan kampanye iklan untuk merek yang bersaing dengan merek kosmetik Huain. Dia melakukannya dengan sengaja karena dia ingin kesepakatan itu gagal. Saya kira itu balas dendamnya atas apa yang terjadi dengan ibunya. Akhirnya, ketika Wan Su selesai melakukan beberapa pekerjaan amal di pusat kesejahteraan, kelompoknya akhirnya diserang. Apa yang terjadi pada Do Yun? Tampaknya orang yang menyerang Wan Su sebenarnya adalah salah satu orang keamanannya sendiri. Wanita itu, yang disebut K1, bekerja untuk seseorang di dalam kelompok Huain. Kalau saja Do Yun bisa menangkapnya, dia akan tahu persis siapa yang mengincar Wan Su. Namun, sebaliknya, dia hampir mati setelah mencoba menyelamatkan Wan Su dengan menariknya keluar dari mobil yang terguling tepat sebelum mobil itu akan meledak. Beberapa puing bersarang di punggung Do Yun, tetapi dia secara ajaib selamat. Tindakan keberanian ini akhirnya membangun kepercayaan antara Wan Su dan Do Yun. Tentu ini konyol. K1 mencoba menyerang Do Yun yang tidak sadarkan diri di ICU kemudian, tetapi dia gagal dalam misi tersebut dan memberitahu seseorang tentang hal yang sama melalui telepon. Di sisi lain, simpanan Yongkok dan ibunya juga muncul di rumah sakit hanya untuk difoto oleh paparazzi. Di rumah, Tuan Han, tangan kanan ketua, membayar komisaris jenderal untuk merahasiakan penyelidikan kasus Wan Su karena dapat mengacaukan saham kelompok Huain.
Pengungkapan besar di episode kali ini adalah bahwa Tuan Han adalah ayah kandung saudara laki-laki Yongkok. Tampaknya ketua wanita Danton, Han telah tidur bersama selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Yayasan Now memiliki dua buku besar, satu yang dapat dilihatnya dan yang lainnya disembunyikan darinya. Begitu Do Yun agak pulih dan kembali ke rumah, Wan Su mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayainya sekarang dan menginginkannya menjadi suaminya. Dia menyuruhnya untuk mencari tahu siapa yang mengincar hidupnya di dalam kelompok itu, dan pada saat yang sama, dia menyuruhnya untuk mengambil buku besar dari tempat Tuan Han. Do Yun menggunakan metode yang rumit untuk masuk ke tempat Tuan Han, dan K1 entah bagaimana mengawasinya, tetapi tampaknya Kyong Ju mungkin sebenarnya berada di pihak Do Yun karena ia menyelamatkannya dari ketahuan olehnya. Selain itu, ia memberitahu Do Yun bahwa Yongkok memiliki hubungan yang baik dengan mendiang ketua, jadi ia tidak lagi menjadi tersangka untuk saat ini. Tetapi saya kira cukup jelas bahwa Tuan Han bisa saja membunuh pria itu karena secara teknis, ia menggantikannya bertahun-tahun sebelum ia meninggal. Di akhir episode ini Red Swan, Do Yun menyerahkan buku besar kepada Wan Su dan saudara laki-lakinya, tetapi Wan Su mengatakan bahwa ia akan menjaga mereka tetap aman untuk sementara waktu. Namun, mereka terkejut ketika jaksa muncul dengan surat perintah penggeledahan untuk Yayasan Now serta surat perintah penangkapan untuk saudara laki-laki Wan Su karena menggelapkan uang dari yayasan tersebut. Saya kira ini berarti perang akan segera dimulai. Nah, gimana, semakin seru kan? Tonton terus kelanjutan serial drama Korea 1 ini hanya di Mile Channel ya. Terima kasih.